Bapak Ibu, saya sambut bangkit berdiri dan kita akan berdoa sejenak. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini kembali kami menghampiri Engkau. Di tengah hadirat-Mu, Engkau hadir, Engkau mau menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah firman-Mu, yang membuka wawasan baru sehingga kami mengerti panggilan Tuhan berjalan di dalam terang-Mu. Tidak sekedar kami menikmati terang, supaya kami menjadi terang di mana kami berada. Kami menyadari bahwa bumi dan dunia ini sedang di dalam kegelapan, namun terang-Mu sudah datang. Manakala kami bangkit, terang-Mu bercahaya di dalam kami untuk menerangi kehidupan ini. Akan ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bapa, ibadah bukanlah suatu kebetulan dan juga bukan satu pilihan. Ibadah adalah satu kehidupan di mana kami hidup bersama dengan Tuhan. Hari ini Bapa, setiap kami yang hadir maupun kami yang tidak sempat hadir bersama kami dimanapun mereka berada, ada yang mengambil keputusan melalui live streaming, ada yang sedang beristirahat atau sedang dirawat karena sakit penyakit. Tuhan sertai mereka, demikian seperti Tuhan menyertai kami di tempat ini. Apa yang kami alami dan mereka juga boleh mengalami. Dengan demikian juga bagi mereka yang sedang berpergian oleh karena tugas, pekerjaan, pelayanan, atau pemerintah, Tuhan sertai perjalanan, sertai mereka di dalam setiap aktivitas. Dan bagi mereka yang sedang berlibur bersama keluarga, tentulah Tuhan juga melindungi dan memberkati. Apa yang menjadi keputusan mereka dan hal yang baik datang dari Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba berdoa buat kelengkapan ibadah ini. Pemusik, pemuji, dancer, usher, counselor, operator sound system, multimedia, lighting, komputer, sekolah minggu, perpagian dan keamanan. Tuhan berkati kami semua. Sehingga apa yang kami buat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Iya, Bapak Ibu, sebelum dulu kembali dari kiri kanan, senang saya melihat Anda semua yang begitu senyum, bahagia. Tandanya Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati. Lihat kiri kanan, bilang sama sampingnya, aku senang loh duduk berdampingan Anda, orang-orang yang diberkati Tuhan jadi berkat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir maupun yang ada di live streaming, yang kali pertama Anda bergabung sama kami, khusus yang hadir ruangan ini, Bapak Ibu bukan orang asing. Kalau tidak keberatan, Bapak Ibu boleh lambaikan tangan yang kali pertama hadir. Adik-adik, ada? Saya tidak lihat tangan Anda. Ya, ada 1, 2, 3. Ya, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu nanti bisa bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sebagai berkat pastoral. Demikian buat Bapak Ibu yang berulang tahun sepekan ini atau bulan Oktober maksud saya, yang belum didoakan khusus dari saya. Anda boleh lambaikan tangan, ada yang berulang tahun? Ada? 1. Oke, happy birthday, happy new year lagi. Happy birthday masih ada? Nah, yang kali pertama hadir di sini atau yang di rumah online service Anda hadir, Anda bangkit berdiri. Aku nggak lihat tapi Tuhan lihat toh ya. Dan boleh berdiri di tempat buat ulang tahun juga. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus hamba berdoa buat saudara kami yang kali pertama hadir di sini, dan tentulah mereka bukan orang baru dan kebetulan, tapi mereka adalah kawan sewarga dari kerajaan Allah. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, seturut dengan itu Tuhan Engkau yang akan menjawabnya. Selepas ibadah ini mereka sudah membawa pengharapan yang baru. Demikian saudara-saudara kami yang berulang tahun di tempat ini hadir maupun di rumah yang tidak sempat hamba doakan, namanya tertera di layar monitor. Hamba mintakan berkat-Mu atas mereka Tuhan, sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan pergumulan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan Engkau memberkati. Hamba minta di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Tuhan berkati buat Anda semua yang kali pertama hadir maupun yang ulang tahun. Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu pertama bulan November.
terasa kita menyelesaikan caul yang ketiga, bulan yang ketiga. Selesai bulan November, kita masuk Desember. Artinya kita sedang mengakhiri caul yang ketiga, tahun 2025. Dan kita akan memasuki tahun 2026. Bapak Ibu tidak bosan-bosan saya ingat kembali. Tahun 2025 Tuhan membuka jendela untuk kita melihat apa yang sedang dan akan terjadi, yang sudah, sedang, dan akan datang. Yaitu ada satu masa yang disebut Tuhan sedang berperkara dengan kita. Dengan kata lain, Tuhan sedang memperhitungkan Anda dan saya. Dengan kata lain, penghakiman sedang berlangsung. Ya, Bapak Ibu harus mengerti sebuah penghakiman jangan selalu kita konotasikan itu negatif. Beberapa hari yang lalu kita mengalami sesuatu di Jalan Ayani. Siapa yang tahu Ayani ada apa? Dan tentu bukan pesta Halloween ya. Beberapa hari yang lalu tiap sore kita diperhadapkan macet. Betul ya, macet di mana-mana. Ada beberapa tempat macet. Ada apa? Karena para wisudawan selesai di wisuda dan berbondong-bondong keluar. Bagi mereka yang macet tentu mengomel kan, kenapa Pontianak tiba-tiba macet? Iya, tapi bagi mereka ada sukacita. Karena mereka sedang dikenakan apa? Jubah kemuliaan menyelesaikan pendidikan. Tahukah Anda? Untuk menyelesaikan proses itu, dia tidak selesai satu hari. Ada satu masa mereka berjuang. Dan pada satu masa mereka diuji. Apalagi S1, S2 ya. S1, S2 itu ujiannya nggak biasa-biasa ya. Ada hal-hal yang harus dipertahankan. Nah, waktu masuk menghadapi ujian yang disebut ada namanya apa? Penghakiman. Kalau kita bahasa teknikalnya itu penghakiman. Nah, akan diuji menghadapi masa-masa itu tentu ada kekhawatiran. Namun bagi orang yang siap dengan punya keyakinan ya, percaya diri bagus Bapak Ibu. Tapi lebih daripada itu harus tahu diri juga, belajar dong ya. Nah, mereka yang sudah siap, gak ada persoalan. Saat waktu diuji, kalau toh ada yang tidak terjawab, itu namanya dinamika. Tapi pada akhirnya lolos juga, lulus dari kenakan kemuliaan jubah pelulusan. Demikian Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari penghakiman sedang berlangsung. Pertanyaan saya cuma satu, sudahkah siap? Ada lagu yang sudah kita sering nyanyikan. Sudahkah engkau siap sedia? Gimana nyanyi lagu? Tadi Irwan ada. Saya minta Irwan tolong Ban, Anda sini nyanyi lagu ini. Worship leader saya 500 lagu mesti hafal. Irwan mana Irwan? Sini Wan. Lagu ini saya nggak request, tapi tiba-tiba aja ingat. Karena nanti ada hubungan dengan khotbah saya. Lagu ini nggak terlalu sering dinyanyikan. Tapi saya pernah minta cuma nyanyikan selama 3 bulan ketika saya seminar awal dan akhir zaman. Jack, tahu lagunya? Sudahkah siap sedia kedatangan Yesus? Yang kedua kali ya. Tidak apa-apa, kita belajar aja. Santai-santai. Pan, Anda dulu sering temenin saya nyanyi lagu ini dok. Gape ini anak muda. Oke. Mari Bapak Ibu nyanyikan lagu ini dengan semangat. Pertanyaan lagu ini adalah, sudahkah siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi. Sudahkah? Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, menyatakan kita orang-orang yang mengharapkan kedatangan Tuhan. Menghadapi datangnya Yesus
kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Bapak Ibu, lagu ini ditulis pada masa itu dan bukan sekedar sebuah momen, tapi ini merupakan mengingatkan kembali. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, siap atau tidak siap, Dia pasti datang. Datang kedua kali, Dia akan menyatakan masa. Tapi setiap waktu Dia datang pada umatnya. Hari ini kita di tempat ini, percaya kau bahwa Dia ada di tengah-tengah kita? Jikalau kita percaya, lalu apa permasalahan kita? Lalu apa pergumulan kita? Lalu mengapa kita mesti takut? Lalu mengapa kita mesti panik? Lalu mengapa kita hidup seperti orang pecundang? Darkness hijack. Kita disandra oleh semua pemahaman. Kita disandra oleh sebuah ketakutan. Belum tentu terjadi. Tapi kalau itu terus-menerus menyandra kita, dan itu bisa terjadi. Bukan karena Tuhan, tapi karena kebodohan kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan cuma satu kata, sudahkah kau siap? Karena aku ingin berperkara, menjadikan Anda dan saya mulia di hadapannya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Wih, luar biasa Wan. Ya, terima kasih. Jack tetap temani saya. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama untuk melihat Alkitab. Masuk di bulan yang ketiga. Saya punya mic ketutup ya. Suaranya gema. Masuk di bulan yang ketiga. 1 bulan lagi kita akan selesai. Saul 3, masih ingat apa yang kita bahas di sini? Kita masuk kepada tahapan yang ketiga. Lahir untuk menang, menang untuk membangun, bangun untuk jadi apa? Berkat. Masuk di Saul ketiga, kita masuk kepada momentum apa? Jadi berkat. Lalu topik yang kita bahas, iman Abraham hidup menjadi berkat. Kasih tahu sambil gini, iman Abraham hidup menjadi berkat. Bapak Ibu, suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, ngerti atau tidak ngerti, bahwa orang Kristen itu adalah turunan dari Abraham. Keagamaan secara Semitik itu munculnya dari Abraham. Yahudi, Kristen, dan Islam. Artinya kalau kita percaya bahwa kita sebagai orang percaya, mati masuk surga, ya kita mesti tahu bahwa dasar kita apa. Kalau kita tidak tahu dasar kita, wah kita akan jadi masalah itu. Ditanya siapa kamu? Ya, what's your name? My name Markus. Yes, okay. Turunan siapa? Tadi apa itu? Come, you still my child. Artinya mari balik karena kamu masih anakku. Sadar si anak siapa? Anaknya Tuhan, Allah yang tidak kelihatan. Siapa perwujudannya? Abraham. Itulah sebabnya ketika kita mengaku Kristen, bapak moyang kita Abraham. Apa yang harus kita miliki dari Abraham? Beberapa waktu ini kita dihadapkan 2 peristiwa yang kadang-kadang buat kita miris.
Ada yang menolak anaknya karena satu hal. Ya, saya tidak sebutkan detail supaya Anda tidak tahu siapa orangnya. Persoalan Anda mau menolak atau tidak nolak, kalau itu anakmu atau tidak anakmu mewariskan nilai-nilai kehidupan dan harta, itu adalah persoalan hukum. Untuk itu perlu diuji oleh hukum. Hukum menggunakan alat yang namanya ilmiah, dites DNA-nya. Yang mengatakan aku anakmu, nyatanya DNA tidak, bebaslah dia. Ada yang mengatakan bukan anakku, diuji nyatanya iya. Akibat daripada kebohongan orang itu, seluruh kredibilitasnya turun. Padahal itu dipupuk sekian lama, naik di atas daun, naik daun. Tapi gara-gara kebohongan dari uji kenyataannya dia punya anak. Akhirnya turun sampai hari ini nyaris tidak dengar namanya. Bapak Ibu, pertanyaannya Anda dan saya anak siapa? Karena kita mengaku Kristen, kita harus percaya bahwa kita anak Allah. Dan anak Allah berarti kita keturunan Abraham. Dan kita memiliki nilai-nilai yang dihidupi oleh Abraham. Mengapa? Karena Abraham itu lolos ujian. Nah, topik saya hari ini, saya mau sampaikan kepada Anda. Masih berkaitan dengan iman Abraham, hidup menjadi berkat. Bulan pertama kita bahas pada tanggal 7 September. Persis pada saat itu adalah blood moon. Bulan purnama atau bulan apa itu namanya? Ya blood moon lah. Gerhana bulan darah. Waktu itu saya bahas dengan bulan yang pertama, caul yang ketiga apa? Masih ingat semua? Bapak Ibu, bukan salah satu. Satu-satunya kekristen yang membuat kita, satu-satunya orang Kristen yang tidak bisa mencapai rancangan Tuhan, cuma satu, tidak mengenal Allah. Pengenalan akan Allah itu sangat amat penting. Alkitab katakan dalam kitab Daniel, orang fasik, orang yang mengabaikan kebenaran, orang yang menjadikan semua komponen kebenaran itu, salah satu contoh ibadah, belajar Alkitab, itu hanya sekedar keagamaan, maka itu disebut orang fasik. Dan orang seperti itu kata Alkitab, mudah diserongkan dan mudah murtad. Iyalah sekarang kita masih santai-santai saja, tenang, ya kan? Terus saceng kalau di Pontianak. Kalau Jakarta terus ada yang ceban, kalau nggak bayar kaca pecah. Cari duit masih mudah. Seakan-akan Tuhan itu nggak perlu. Selama manusia masih bisa berpikir tentang manusianya, seakan-akan Tuhan itu sebenarnya lip service saja, kelengkap. Bapak Ibu, Anda suka tidak suka, Tuhan itu adalah hidup kita, nafas kita. Dan saat kita diperhadapkan satu masalah tidak sanggup kita hadapi, pada saat itu kita teriak Tuhan, Tuhan mana? Maka pengenalan itu amat penting. Kalau tidak kita mudah disesatkan. Nah, Alkitab saya katakan di dalam kitab Daniel tadi saya katakan, pasal 11 ayat 32, orang yang mengenal Allahnya, apa dibilang? Dia akan kuat. Kuat menghadapi semua tantangan kehidupan. Kemiskinan, penderitaan, perang, bencana, banjir, kelaparan. Tidak ada persoalan. Karena itu dinamika hidup. Nggak mungkin kita bisa tolak semua itu. Itu pasti akan datang. Tapi satu hal yang Anda dan saya harus syukuri. Terhadap semua itu bukanlah masalah. Karena kita bukan saja kuat menghadapi. Tapi kita dapat bertindak. Artinya kita akan tetap menjadi apa? Pemenang. Seharusnya Bapak Ibu lebih semangat untuk dengar kalimat ini. Sebab karena kemenangan bukanlah hasil perjuangan kita. Itu pemberian. Artinya Anda berjuang tidak berjuang, udah ada plakatnya. Tinggal kita jalani saja. Supaya kemenangan kita lebih maksimal dan kemenangan yang benar. Maka bulan pertama kita membahas apa? Dipanggil mewarisi imannya Abraham. Kita dipanggil ya, hidup kita dipanggil mewarisi. Lalu kita masuk di bulan yang kedua, saya khotbah semua itu. Yang kedua apa? Hidup dalam perjanjian Kristus.
untuk kita masuk kepada dimensi atau level keturunan Abraham, kita bukanlah keturunan secara lahir. Kita adalah bangsa Indonesia. Hubungan secara anatomi, secara tubuh tidak ada. Ya, itu hanya secara analogi saja. Tetapi oleh karena Kristus bukan secara analogi, tetapi juga anatominya kita sebagai tubuh Kristus. Dua hal jadi satu, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita mesti hidup dalam apa? Perjanjian Kristus. Bilang, perjanjian Kristus. Kalau kita hidup dalam perjanjian Kristus, Kristus berbicara di dalam firman-Nya itu Alkitab. Jikalau kita hidup berkesesuaian dengan ini, maka kita ini adalah anak Allah menjadi keturunan Abraham. Saat waktu kita dihadapkan penghakiman namanya sedang diuji, siapa yang berani lawan kita? Bila mana Allah besertaku, siapakah lawanku? Tidak ada. Artinya yang mau menguji kita, yang mau usik kita, takut Bapak Ibu. Alkitab saya katakan jangan usik orang yang diurapi. Bukan hanya ditempatkan ke para nabi, tapi kita semua pembawa kabar baik. Apa itu pembawa kabar baik? Jadi pelita Bapak Ibu. Bukankah kita berkata dalam sabda bahagia? Dia berkata bahwa Anda dan saya adalah terang dunia. Pelita yang dinyalakan untuk menerangi kehidupan ini bukan ditaruh di gantang. Tahu apa arti gantang? Gantang itu takaran makanan. Itu bersifat sesuatu yang rutinitas. Bapak Ibu, terang tidak bisa ditaruh di sesuatu yang bawah. Tapi harus ditempatkan kaki dian. Apa itu kaki dian? Kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, kaki dian itu adalah jemaat orang yang berjemaah, orang yang bersekutu, orang yang tahu identitasnya apa. Yaitu Kristus sebagai Tuhan dan dia bersekutu. Dan itulah kaki dian. Nah, orang-orang yang masuk di dalam persekutuan, dia menjadi pelita. Dimanapun dia pergi, dia jadi pelita. Dia tidak akan menyengsarakan orang, tapi dia membahagiakan orang. Itulah yang paling indah. Saya bilang sama anak saya bilang dengar ya, make somebody's meal is easy. Ya, tahu bahasa Inggris saya nggak terlalu pas. Buat seseorang senyum itu sangat mudah. Bagaimana? Nih lihat, Papa ajarin kamu. Kalau kamu bayar parkir seharusnya 3.000, kasih dia 10.000. Pasti dia senyum. Bahkan dia akan berdoa buat kamu. Apalagi kasih 50.000. Dia lebih tersenyum lagi, dia lebih kencang lagi berdoa. Betapa bahagianya kalau hidup kita bisa buat orang bahagia. Itulah yang dikatakan oleh Pastor Yusak kemarin jadi center. Bukan jadi center untuk nyenter, tapi dirimu itu ada terang. Saya bangga dengan papa saya. Papa saya orang pinter, sekolahnya cukup tinggi. Tapi dia gak terlalu sukses di dalam dunia usaha. Tapi hatinya. Bahkan banyak di sini ada beberapa orang yang saya kenal, satu kampung saya, dia tahu. Lahan kami pada waktu zaman pengungsi, papa saya kasihkan mereka untuk dikelola. Tidak ada bayaran. Mereka mau persembahkan silakan. Dan sekarang orang-orang itu ada di Jakarta sukses-sukses. Waktu saya di Jakarta, masih kecil, dia dengar saya anak dari orang tua saya, dicari. Dia tahu bagaimana papa saya. Dia bukan orang kaya, tapi dia suka membantu orang. Ada nggak papa saya punya kejelek? Ada. Berapa banyak? Bagaikan bintang di langit. Tapi nggak kelihatan ketika matahari terbit. Karena saya terang, saya lihat terang ilahi yang ada pada papa saya. Dia beruntung menjadi orang Kristen saat-saat nafasnya terakhir. Dia percaya Yesus. Bahkan dia percaya Yesus, saya belum percaya Yesus. Bapak Ibu, dia sudah meninggal sekian puluh tahun. Tapi kebaikan dia masih ada hari ini. Anda dengar beritanya apa? Baik kan? Betul enggak? Dan jadilah terang. Wariskan warisan yang baik untuk keturunanmu.
Bapak Ibu, itu sangat amat penting sekali. Maka itu kita harus memiliki perjanjian Kristus. Nah, masuk ke bulan yang ketiga. Topiknya apa? Sesuai nyanyian tadi. Ada satu firman Tuhan berkata, saya bacakan dulu, baru saya letakkan itu sebagai topik pada bulan yang ketiga selama 4 minggu. Pembicaranya bergantian, ketika saya bicara saya akan sisipkan kembali penajamannya. Bukan pasir penajam, tapi penajamannya. Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 Bapak Ibu perhatikan saya bacakan. Apa kata kitab? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Perhatikan kalimat demi kalimat. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, nah ini bahasa Indonesia ini bagus ya. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Sudahkah sedia kedatangan Yesus? Dan Anda suka tidak suka, siap tidak siap, dia pasti datang. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini sebelumnya, ini bicara tentang doa. Orang yang datang untuk berdoa atau minta pengampunan kepada seorang hakim, itu digambarkan. Ini analoginya, perumpamaan. Dan dia terus berdoa. Lalu Yesus memberikan pemahaman tentang apa yang menjadi perumpamaan ini. Dia katakan begini, orang yang jahat saja bisa memberikan jawaban ketika menghadapi seseorang yang terus-menerus meminta pengampunan. Rupanya Bapak Ibu rendah hati itu baik sekali. Saya selalu bilang sama teman-teman saya yang punya masalah dengan hutang. Tidak bermaksud untuk membongkar rahasiamu, juga tidak ada maksud untuk menjatuhkan Anda. Dan saya mesti clearkan, kata utang itu ada pengertian yang cukup jelas. Ada yang tidak setuju, B, kalau gitu kami tidak usah usaha dong, kalau nggak boleh hutang. Kalau yang namanya dagang, jalan berlangsung, dan itu bukan disebut utang. Itu namanya apa? Regulasi ekonomi, ada hukum kehidupan, tukar menukar. Tapi yang dimaksud hutang itu, Anda ambil barang, udah laku, Anda pergunakan uang untuk kepentinganmu, Anda nggak mau bayar. Kata tidak mau bayar itu terlalu negatif. Anda tidak bayar. Juga negatif. Anda belum bayar. Ada sedikit positif lah. Belum. Tapi Anda mesti tanggung jawab. Kalau enggak lunaskan. Tapi yang jadi masalah kalau Anda diam kan tidak mau ngaku juga. Nah dia nggak lagi. Apalagi kalau anak Tuhan dia nggak lagi. Atas alam. Hukum berjalan Bapak Ibu. Maka saya katakan kepada Bapak, seluruh kehidupan ini berlaku hukumnya Tuhan. Hukum tabur tuai itu pasti ada Bapak Ibu. Maka saya katakan, bagaimana? Rendah hati. Datang. Saya sebelum jadi pendeta juga pedagang kok. Ada hutang orang? Ya ada. Hutang mau ada gimana? Hutang gak bisa bayar karena bangkrut. Saya usaha 3 kali bangkrut. Gara-gara dolar. Naik turun saya bisa bangkrut. Tapi pernah kabur enggak? Sempat mau kabur juga sih. Karena kurang mengerti. Tetapi pada satu ketika saya sadar. Ngapain saya kabur? Sepanjang umur saya dicap melarikan uang orang. Dan akan ditagih terus. Bukan ditagih sama orang. Tapi ditagih oleh diri saya sendiri. Lah saya aja tahu kok. Saya datangin kepada debiternya ya. Yang memberikan uang. Saya bilang saya gak bisa bayar. Saya udah bangkrut. Lu mau sita rumah saya, ya gue gak punya rumah, nanti anak istri gue kalau gak makan stres, nanti lu gimana? Terus gimana dong? Lu kan utang, iya gini aja. Hutang saya di pending aja, tapi gue tetap kerja, lu kasih gue barang. Nanti gue kirim, tagihannya lu yang tagih. Untungnya kita bagi 2, bagian gue, bagian lu, selesaikan gitu. Oke gitu, selesai hutangnya. Yang penting ada niat. Kadang-kadang kita ada utang, belagang gak hutang. Ketemu lari. Handphone ditutup. Itu mental kita rusak.
Jangankan alam saya bilang, ya. Jangankan Allah dan alam, ya, kecoa juga takut sama kamu. Ini agak galak ini. Itulah Bapak Ibu. Ini penting. Kok lari ke utang menghutang? Ini salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Dia berkata, ya, bahwa Tuhan ingin membenarkan orang. Pertama, catat baik-baik. Dan yang kedua, tidak mengulur waktu. Artinya apa? Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Ia ingin membenarkan orang itu. Keep dulu ya, benar kata apa dulu. Dan dia tidak mengulur waktu. Yang ketiga, yang terpenting, adakah iman untuk dia benarkan? Maksudnya gini, apa yang dibenarkan? Dalam analogi ini tentang kalau kamu punya hak atas sesuatu, kamu menjadi pemiliknya oleh karena janji Allah, benar gak kamu? Diuji. Itu loh maksudnya. Kita, Tuhan, bukankah aku anakmu? Engkau berjanji memberkati saya, kenapa saya hidup miskin? It's okay kata Tuhan, kita uji, benar gak kau anakku? Kalau anakku dibenarkan, tinggal terima kan gitu loh. Benar gak? Gak usah ribut-ribut, gak usah bertengkar. Yang penting diuji, benar gak gitu loh. Paham gak Bapak Ibu? Nah itu kata dibenarkan. Dalam bahasa asli ini kata dibenarkan juga menggunakan kata dikaios atau dikaiosone. Dikaiosone itu sama dengan seseorang yang pernah dibenarkan. Siapa dibenarkan? Ada satu manusia, dia adalah seorang pria dan dia punya istri. Tapi istrinya mandul, tidak bisa memberi anak. Sebagai seorang pria, punya istri, harapannya apa? Punya keturunan. Itu mutlak. Dan itu perjanjian Tuhan. Tapi kenyataannya enggak. Sekian lama dia menantikan itu tidak mencapai. Satu hari Tuhan bilang, kamu nanti punya keturunan baik kayak bintang di langit. Hal yang tidak mungkin. Tidak masuk di akal. Istrinya sudah tua. Dan dia sudah tua. Alkitab katakan sudah mati haid. Bisakah masih birahi? Itu kan cara manusiawi. Tapi dia sadar yang bicara itu Tuhan loh. Tuhan bilang apa? Kau nanti turunanmu bagai bintang di langit. Dan dia tahu yang bicara itu adalah Tuhan. Karena Tuhan bicara, ya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Aku ini hamba. Jadilah seturut kehendakmu. Jadi enggak? Jadi. Nah, kepercayaan ini diperhitungkan Tuhan sebagai apa? Kebenaran. Artinya dia percaya dia seorang pria, dia seorang wanita, istrinya wanita, nanti pasti bisa punya anak. Walaupun tidak mungkin secara manusiawi, tapi dia percaya Tuhan yang bicara. Nah, kepercayaan itu dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan membenarkan, kebenaran memerdekakan dari apa? Darkness hijacking. Membenarkan kegelapan yang menyandera kita. Kebodohan kita. Kau bilang kebodohan, padahal dia sudah insinyur, dia sudah sarjana hukum, dia sudah doktor, dia sudah profesor. It's okay, saya bilang kebodohan, kenapa? Semua ilmu yang kamu pelajari masa lalu. Kita tidak bisa bicara masa depan. Masa depan itu prediksi. Sesuatu yang prediksi belum tentu itu kebenaran. Kendati pun itu ilmiah, belum tentu kebenaran. Tapi kalau kita jadikan semua pengetahuan kita jadi bahan pikiran, membawa kita untuk berjalan. Saya cuma mau katakan satu hal. Bagaikan bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan ke depan, tapi berputar-putar. Ada satu istilah yang saya suka sebutkan, one step ahead, satu langkah lebih maju. Berpikirlah sesuatu yang Tuhan pikirkan. Jangan berpikir sesuatu yang tidak perlu kau pikirkan. Kadang-kadang kita pikirkan yang gak perlu kita pikirkan. Bencana alam, kiamat, setan di mana-mana, ekonomi bakal susah, rupiah bakal turun, emas naik terus. Apalagi Indonesia, Jawa, emas banyak lagi. Itu yang dipikirkan. Suami gak pulang-pulang, istri gak hamil-hamil, boros, dandan terus,
Uang nggak dapat, keluar banyak. Itu yang dipikir terus. Lama-lama botak lo. Stres. Bapak Ibu dengar nggak? Itu nggak usah dipikirkan. Pastor tak usah pikir tapi datang. Iya biar dia berlalu aja. Ya, biarlah burung berlalu. Yang penting jangan kasih dia bersarang. Pikirkan yang harus kita pikirkan. Ya kan? Pikir siapa? Tuhan ada beserta kita. Satu hari saya doakan seorang, saya nggak sebut pria atau wanita. Tuhan kasih saya lihat orang ini bakal masalah. Tapi dia punya keyakinan dia bebas dari masalah. Gak apa-apa, it's okay. Saya nggak berani kasih tahu. Saya udah berdoa, percayalah Tuhan menyertai kamu dalam keadaan apapun. Berarti kamu udah tahu loh apa artinya. Masalah ada Bapak Ibu. Jangan pikirkan. Yang terpenting adalah Tuhan beserta kita. Nah, Tuhan sedang membenarkan yang itu Bapak Ibu. Kebenaran itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam apa? Nah ini satu minggu ini saya bicara di hari Jumat dan hari Sabtu tuh. Ya. Kebenaran itu yang meletakkan kita kepada kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu ada 3 catatan penting. Yang pertama disebut apa? Justification, dibenarkan. Kalau kamu ingin masuk dalam wilayah kasih karunia, ada namanya divine connection, hubungan dengan Tuhan, dan disebut apa? Harvest explosion, ada ledakan penuaian yang mesti harus ke atas. Dan itu mesti dibenarkan dulu. Namanya justification, dibenarkan. Yang kedua, baru apa? Sanctification, disucikan oleh darah Kristus. Pertukaran hidup. Kita hidup bukan lagi kita, Kristus yang hidup dalam kita. Ya ampun Bapak Ibu. Kalau tadi Abraham ketemu dengan Tuhan, dia percaya karena itu Tuhan dia lihat. Kalau saya bilang Tuhan di sini janji sama kita, ya semua iya Tuhan ya. Tapi saya masih miskin loh Pak, saya masih sakit loh Pak, saya masih ini kurang itu kurang. Ya karena kita membutuhkan itu fisik, kita tidak mempunyai hubungan yang namanya keilahian. Coba kalau hari ini datang di tempat sini ada Pak Prabowo. Berdiri lagi. Saudara-saudara siapa yang tidak punya mobil sini? Yang gak punya mobil angkat tangan. Ini aku kasih sertifikat, ambil mobil. Loh, Pak Prabowo apa kasih mobil? Iyalah kalau Pak Jokowi sepeda, Pak Prabowo ya mobil. Kan gitu loh ya. Ambil tuh mobil. Ini contoh. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau yang kasih tahu itu Pak Prabowo, ambil mobil di mana? Di Anson sana. Anda percaya nggak? Lah yang ngomong Pak Prabowo. Apa saja bisa jadi kan, betul nggak? Ini contoh saya Pak. Sorry ya Pak ya, saya jadikan contoh. Kalau dinonton, ya dia kasih begini lagi, like, naik saya punya viewer. Besok dipanggil ke istana. Yang kedua kali. Dulu Gus Dur panggil saya. Diajak minum koktil. Saya lanjutkan lagi Bapak Bu. Orang yang memberikan garansi kepada kita, itu yang menentukan kita menilai dia. Kita tahu siapa yang panggil. Firman Tuhan katakan, aku akan benarkan kalian semua. Siapa? Kita semua. Kasih tahu samping kiri kanan. Tuhan sedang membenarkan engkau. Membenarkan apa? Membenarkan engkau untuk masuk kasih karunia apa? Kalau kamu seorang pria, masuklah ke priaanmu. Jadilah imam dan jadilah suami, jadilah papa. Jadilah bos. Kan itu benar. Halo? Nggak semangat, cabut lagi. Tetap lepasin. Kalau kau seorang wanita, masuk jadi ibu yang bertanggung jawab untuk rumah tangga. Penolong suami, jangan repotin suami lah. Jangan jadi hakim lah. Jadi penolong syafaat. Urus suami kamu. Kan kira-kira urus rumah tangga kamu. Kalau kamu masuk dalam kasih kamu bisa, itu dibenarkan. Apalagi seorang pengusaha. Usaha itu maju, bukan maju mundur, itu yoyo. Itu yang di Ancol tuh apa namanya tuh? Kora-kora. Nah itu kora-kora. Maju mundur, maju asik lagi. Enggak. Kalau usaha itu maju. Maju tak gentar merebut yang benar. Nah itu dibenarkan Bapak Ibu. Kata dibenarkan masuk dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita penuh apa? Pengharapan.
Kata pengharapan itu bukan moga-moga, ada tujuan. Bukan saja kita berharap, tapi kita bermegah. Kata bermegah apa? Ada kesukacitaan. Bapak Ibu, satu hari saya dulu itu kan konsultan. Konsultan itu kan terima jasa. Satu hari ada satu bos, ya, saya desain dia punya proyek, saya itu dibayar, tapi pakai cek. Ceknya cek mundur. Zaman dulu saya belum kenal Tuhan, ceknya saya bawa ke Sehu, tiap hari dikeminyanin. Wah, waduh udah cek itu kan ada nilainya, tapi tetap gelisah loh, takut kosong. Terus saya bawa ceknya ke dukun. Dukun juga tetap buat saya nggak tenang karena tanggal masih jauh. Saya bilang, bos, boleh nggak ini ditukar? Saya lagi nggak punya duit, Ton. Iya, kalau kasih cek tapi jangan pakai cek giro, pakai cash. Ya. Oh, kalau gitu boleh cek cash. Nah, itu buat saya lebih aman. Karena nggak bisa dibatalin. Kalau batal, amsyong dia. Saya pegang ini nggak perlu ke dukun lagi. Haleluya, enggak. Saya dulu baru kenal Tuhan. Saya kantongin. Saya nggak berani itu, ya. Nggak berani. Sampai pada dekat waktunya, dia telepon saya. Bos, wah hari ini dia panggil saya bos loh. Lu panggil nama, kenapa? Karena dia yang ngutang saya. Hari ini dia perlu saya. Bos, tolong bos, itu ceknya jangan dimasukin ya. Saya bilang, apa itu? Nggak masukin. Ya ampun, saya sudah kasih ke orang. Dimasukin keluar uang. Nah, urusannya apa? Preparing dia kacau. Karena dia berharap saya masih bisa uang kalau cek cash tidak bisa dibatalin, masuk pasti keluar. Kalau enggak dia cacat itu. Nah, itulah sebabnya kalau kita pegang bank cash tetap tenang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya berikan ilustrasi ini, ya. Alkitab katakan jikalau Tuhan yang buat janji sama kita, harapan kita ada kepastian. Kalau Tuhan memberikan garansi pada kita, kita mengenal siapa Dia, apa yang kita dapat. Kata kita apa? Bermegah dalam pengharapan. Itu yang hari Sabtu saya sampaikan. Bapak Ibu, dan itu terpenting. Lalu kata kuncinya apa? Adakah iman? Coba tanya kiri kananmu. Kamu punya iman gak? Halo. Kalau punya iman tidak usah berurusan sama siapapun. Berurusan dengan apa? Alam semesta ini tunduk kepada kamu. Karena kamu pegang sertifikasi dari sorga. Alam yang menghambat kamu. Kalau kamu ingin buat sesuatu, hujan menghambat kamu, hujan berhenti. Takut sama kamu. Karena kamu bawa iman. Kamu lagi jalan di sungai ini. Ada sesuatu. Minggir dia karena kamu bawa iman. Contohnya, laut berlaut. Takut sama si iman. Sungai Yordan terbelah. Putus karena bawa iman. Tembok Yeriko runtuh karena bawa iman. Tanya pada diri. Rezeki mana yang tertutup? Bukan bawa uang. Uang bisa dicuri orang. Bukan bawa ilmu. Ilmu bisa jadi bodoh. Kenapa? Karena ilmu ketemu ilmu, pembodohan lama-lama. Maaf ya, saya juga berilmu. Tapi kalau bawa iman, ilmu kita menjadi maksimal. Bawa iman. Nah, pertanyaannya, adakah iman di dalam kita? 3 catatan buat orang yang punya iman. Yang pertama, Alkitab saya katakan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Apa itu maksudnya? Baca Alkitab dong, siang dan malam. Nanti kamu tumbuh iman. Pak, Bu, profesor teologi ya, kalau dihitung dan waktu dia baca Alkitab, 4 tahun S1. S2 katakanlah 2 tahun yang paling cepat. Ya, S3 ya 2 tahun lah. Belum lagi ini riset bisa puluhan tahun. Tapi kita lihat ada profesor teologi yang bawa kabur isi orang. Yang hidupnya masalah, yang gantung diri. Di Semarang ada satu doktor teologi gantung diri. Anehnya gantung diri pakai ban mobil.
Saya nggak ngerti gimana cara gantungnya, pakai ban mobil berapa tahun yang lalu. Kok bisa? Di mana imannya? Pak, Bu, baca Alkitab tidak jamin kita punya iman. Dengar khotbah tidak jamin kita punya iman. Rajin ke gereja tidak jamin kita punya iman. Nah buktinya, gereja penuh dengan manusia. Tiba-tiba COVID datang, satu pun gak ada yang datang. Apakah itu orang beriman? Saya tanya kenapa gak datang? Kita mesti bijaksana lah. Berhikmat sedikit lah. Pakai ayat lagi. Alkitab katakan orang yang berhikmat di mana ada bencana menyingkir. Ya iyalah saya bilang. Saya cuma berhikmat atau ketakutan. Ya saya pernah khotbah di sini satu orang pun nggak ada. Yang ada pengerja. Ya bukan pengerja karena terpaksa. Tapi mereka memang pengerja. Ya datang. Kita khotbah hanya pakai layar. Ini ada kejadian. Padahal seringkali dengan firman, baca Alkitab, ikut SMK, ikut NIP, semua ikut selesai. Ibadah pagi, siang, sore, malam, ibadah wanita, ibadah ibu, semua kena. Bapak-bapak ikut ibadah ibu. Tapi gak jamin Bapak Ibu. Lalu bagaimana itu iman bisa muncul Bapak Ibu? Saya berikan contoh. Ada seorang pengusaha, setiap waktu dia hanya mengusahakan perusahaan mertuanya. Tiap hari dia menjalankan usaha mertuanya. Satu hari di dalam perjalanan tiba-tiba di Semak Duri, ada nyala api. Dan waktu itu dia belum terlalu memahami firman Tuhan secara utuh. Dia cuma tahu setiap ada sesuatu yang agak sulit diterjemahkan dalam akal pikiran dia. Dan itu adalah malaikat. Dan dia katakan, malaikat Tuhan. Alkitab catat seperti itu. Nah, udah tahu kan berarti Alkitab. Dia bilang malaikat Tuhan. Tapi dia mempersepsikan itu malaikat Tuhan. Saya punya pengertian itulah pekerjaan Tuhan. Dia persepsikan itu pekerjaan Tuhan. Maka karena dia persepsikan itu pekerjaan dan membawa hatinya berbalik ke sana. Yang penting hati Bapak Ibu. Bukan akal. Akal juga boleh. Tapi ketika hatinya berbalik, selebung daripada darkness hijack itu, kegelapan yang nutupin dia, selubungnya itu lepas dan dia melihat ada sesuatu. Dan apa yang terjadi? Dari semak itu, Alkitab kata, Tuhan melihat. Pengusaha ini melihat itu adalah malaikat, nggak apa-apa, itu pandang kamu. Tapi Tuhan secara real, dia tidak mengatakan aku malaikat. Tuhan melihat. Kata Tuhan melihat itu apa? Artinya cahaya terang datang kepada dia. Itu khotbahnya Pastor Yusak. Terang itu datang bukan membuat kamu ketakutan lalu jadi sombong gitu. Terang itu datang, hatinya terbuka. Dia datang kepada terang. Waktu dia berbalik, terang itu bicara sama dia apa? Musa, jangan dekat-dekat. Aku Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu coba Anda lihat konstruksi ini. Dia mempersepsikan sesuatu yang terjadi di Samaduri sulit diterjemahkan dengan akal sehat. Tapi itu pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan membenarkan. Itu namanya dikaiosone. Allah berbicara, firman melekat hati, mengubah status dia. Seorang pengusaha tambah statusnya menjadi utusan ilahi. Oleh Musa, hari ini ada Alkitab. Oleh Musa ada Israel. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Dan itulah iman. Iman itu bila mana kita bisa mempersepsikan itu pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu baca Alkitab boleh aja nggak salah. Tapi kalau kita mempersepsikan ini pekerjaan Tuhan, yang kita lihat bukan tulisan, yang kita lihat Tuhan. Kalau hari ini Bapak bisa mempersepsikan yang lagi berbicara itu adalah pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu tidak lihat lagi bahasa saya nyindir atau memberkati. Yang Bapak Ibu dengar adalah Tuhan sedang berbicara. Kalau Bapak Ibu menangkapnya itu Tuhan sedang berbicara. Bapak Ibu hatimu cerah. Allah ingin masuk ke dalam dirimu. Menjadi engkau menjadi pribadi yang serupa dengan Allah.
Itu yang Tuhan maksud. Maksudnya apa? Setiap keadaan itu, kendati pun itu buruk, katakan, Tuhan, Engkau sedang berperkara dengan aku. Siapa yang tidak pernah hadapi masalah? Bapak Ibu pikir pendeta nggak pernah menghadapi masalah? Pernah. Satu hari saya dihadapkan sakit, sudah jadi pendeta. Takut nggak mati? Takut mati nggak? Takut. Begitu kena namanya kanker langsung takut. Hanya melihat nasib, ya mati ini. Tapi satu ketika saya tanya Tuhan, kenapa mesti begitu? Tuhan bicara, mati, hidup, itu hanya waktu. Yang terpenting aku besertamu. Wih, saya semangat. Maka saya suka tanya sama kendaraan, ada yang suruh saya doakan. Kalau dia, ya apa yang saya suka, itu kalau dia kena kanker, yang umumnya kalau kanker kan bakal mati tuh. Nangis kan? Kenapa lo? Kata dokter kena kanker. Stadium berapa? 4. Wah, bakal mati dong. Ya, kadang-kadang agak resiko juga ketemu saya. Iya, pastor, anak saya masih kecil, suami saya ganteng. Emang kenapa? Ya kalau mati suaminya diambil orang. Terus saya bilang, kamu sudah saya doain? Iya, supaya apa? Supaya sembuh. Kalau nggak sembuh, ya mati. Saya bilang mati sekarang, mau mati akan datang, apa bedanya? Ya kan, gak enak banget ya. Sama aja. Yang terpenting sekarang bukan soal matinya. Kamu sama Tuhan enggak? Oh iya sama Tuhan. Ini pernah saya ajukan kepada seorang bapak. Akhirnya dia terima. Wih, tiap kali ketemu saya, pastor, saya tidak pernah takut mati lagi. Padahal penyakitnya udah stadiumnya udah akhir. Akhirnya dia pulang Jakarta, nggak lama kemudian dia meninggal. Tapi meninggal dengan tenang. Rip, ya. Rest and peace. Kenapa? Dia ngerti kemana dia pergi. Saya bicara demikian bukan nakut-nakuti Bapak Ibu. Saya cuma berkata satu hal. Perhatikan baik-baik. Ya, apa itu? Miliki iman. Dasarnya apa? Karena kita dengar suara Tuhan. Jangan terlalu banyak dengar suara kiri dan kanan. Tadi saya bilang, berpikirlah apa yang harus kamu pikirkan. Jangan berpikir apa yang tidak harus kamu pikirkan. Maksudnya apa? Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Nanti mati lampu lah. Daging saya yang di rumah busuk. Nanti bel tidak bunyi. Ada kirim barang tidak sampai. Nanti pulang rumah gelap. Dan sebagainya. Jangan. Pikirkan satu. Tuhan besertaku. Immanuel. Catatan yang kedua. Saya khotbah memang makan waktu Anda. Catatan yang kedua. Ya, dikatakan apa? Di dalam Yohanes pasal 8. Ayat 3. Ya saya bacain ya. Ada 3 catatan. Saya berdoa selesaikan ini enggak lama-lama pakai waktu Anda. Roma pasal Yohanes pasal 8 ayat 31 berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, perhatikan kata yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau tadi orang yang beriman yang dibenarkan Tuhan, pertama karena dia dengar apa? Suara Tuhan. Yang kedua, orang yang beriman atau orang percaya, dia adalah seorang murid. Perhatikan, seorang murid. Sama-sama saya bilang, seorang murid. Bapak Ibu tahu apa arti kata murid? Murid itu pertukaran kata Kristen. Sebab kata Kristen dalam Alkitab itu cuma 2 kali. 1 kali menunjukkan sebuah identitas. 1 kali lagi merupakan apa? Pengakuan. Sebenarnya nggak ada. Yang benar adalah murid. Karena itu kata dasarnya. Pergi jadikan semua bangsa murid, itu kata dasarnya. Nah, seorang murid, seorang Kristen adalah murid. Seorang murid itu memiliki 3 kata dasar yang sangat penting. Tentu rujukannya Alkitab. Matius pasal 18, ayat 18, 19, 20. Apa? Saya bunyikan.
18 berkata, jikalau engkau apa yang diikat di bumi juga terikat di sorga. Artinya komitmen. Kekristenan itu bicara tentang komitmen Bapak Ibu. Kepada siapa kita komitmen? Tentu kepada kebenaran. Yang kedua, jikalau 2-3 orang di bumi sepakat minta apa saja, aku akan berikan. Ini bicara apa? Sehatian. Yang ketiga, 2-3 orang berkumpul maka aku ada kehadiran. Kata seorang murid atau dimuridkan tidak boleh lepas dari 3. Bapak Ibu, kalau kita sadar dibenarkan oleh Tuhan, jati diri kita, identitas kita, aktivitas kita, kolaboritas kita nanti, tidak ada kata lain. Komitmen kepada Tuhan itu orang murid. Kita semua pernah sekolah. Anda mungkin sekolah di Immanuel atau di Gembala Baik, Budi Mulia. Saya mau tanya, Anda begitu sekolah komitmen dengan guru atau kepada lembaganya? Halo? Guru atau lembaganya? Immanuel atau Pak Petrus, gurunya? Anda alumni mana? Petrus. Gurunya siapa? Lupa. Pak Panca. Nggak kenal? Kenal, Pak Panca. Anda komitmen Pak Panca atau kepada Petrus? Yang pegang kunci itu loh. Atau Anggi seberangnya. Es krim nih. Sekolah kan? Guru mau ganti terserah. Mau tinggi, mau besar, mau pendek, mau botak, mau gendut. Nggak ada urusan, nggak bisa pilih kan? Yang penting kamu komit dengan sekolah. Sekolah punya aturan nggak? Punya aturannya, punya tata tertibnya. Sehati jalankan. Dan perlu nggak kita hadir terus? Perlu. Kalau nggak hadir apa? Boros. Kamu tidak dihitung nilai. Dan itu udah jelas seorang murid. Nah sama. Kita komit ke atas bukan soal sama gereja, bukan soal siapapun. Kiri kanan bisa buat kita luka, itu urusan dinamika. Tapi Tuhan tidak pernah lukai kita. Saya tetap percaya Tuhan. Hadir bersama untuk ibadah. Saya bukan cari berkat, saya mau berkati. Saya bukan cari terang, saya mau jadi terang. Itu baru seorang murid. Dan itu dibenarkan. Siapa kamu dibenarkan? Seorang insinyur dibenarkan, kamu pasti berkarya. Seorang guru dikarya, kamu bisa mengajar, orang bisa ngerti. Seorang pendeta, kamu dibenarkan untuk berkhotbah, orang ngerti. Seorang apalagi pelayan Tuhan, kamu main musik, orang bisa diberkati. Seorang penari, waktu kamu tari, orang diberkati. Karena kamu benar. Paham? Ketika kamu benar, apa yang kamu lakukan, bukan saya lakukan. Kristus yang lakukan dalam diriku. Maka ada satu nyanyian. Betapa kayanya panggilanmu Tuhan. Cahaya kemuliaanmu menyinari langkah hidupku. Betapa kayanya panggilanmu Yesus. Berkat kasih karuniamu melimpah dalam hidupku. Bapak Ibu, kita boleh pintar, kita boleh cerdas apa saja, tapi nggak ada artinya kalau nggak ada kasih karunia. Saya tahu fungsi saya. Kalau Anda tanya saya, nggak mampu. Tapi kok bisa? Karena kasih karunia. Nggak ada yang saya berkat, nggak ada yang saya banggakan. Paham Bapak Ibu? Jikalau engkau dimuridkan. 3 kata. Komitmen, sehati, hadir. Jangan jadi banting pintu lari anak kecil itu. Bapak jahat, mama jahat, masuk kamar. Itu anak kecil. Pastor lagi nyindir, bukan nyindir, cuma ingatkan aja. Keluar dari sungai Kapuas, keluar sungai Yordan, masuk sungai Kapuas, ngalir sama air. Ngalirlah bersama arus, ada yang begitu. Ini bukan masa. Ini masa sedang masuk penghakiman. Catatan terakhir. Yohanes pasal 11 ayat 40. Apa kata kitab? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Orang yang beriman adalah orang yang selalu melihat kemuliaan Allah. Itu yang dibenarkan. Kevin, Tuhan akan membenarkan kamu karena kamu punya iman. Kamu bisa lihat kemuliaan Tuhan. One step ahead. 1 langkah lebih maju daripada orang lain.
Artinya yang kamu lihat orang lain gak bisa lihat. Apa yang kamu katakan orang akan cibir bibir. Tapi bagi kamu gak ada urusan. Lakukan, just do it. Maka kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Itu namanya one step ahead. Kata Alkitab, "Hai Maria, memang gak pernah orang 4 hari mati bisa bangkit. Tapi kalau gak percaya itu akan terjadi." Ingatkan kita tidak boleh sombong dan bangga. Tapi boleh kita memuliakan Tuhan. Belum pernah terjadi dalam sebuah sejarah pelayanan saya melakukan sebuah tindakan one step, satu langkah lebih maju. Sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan secara manusia. Bulan puasa, hujan, COVID, Tuhan bilang, buat KKR di lapangan dan karnaval. Pertama kali responnya gimana? Tuhan, tengking gak saya? Saya sih gak tengking. Ya Tuhan, mana mungkin? Cari penyakit apa? Ya Pak ya. Kalau kita undang pendeta-pendeta besar dari luar negeri, dari luar kota, is okay. Kamu bisa acara lapangan, nggak ada bangga. Kita punya duit, kita punya fasilitas. Tapi ini dilakukan dengan orang sendiri. Harus dikemas dengan orang sendiri. Harus mempunyai penari ratusan orang. Jangankan ratusan, kumpulin 10 aja susah. Tapi orang yang percaya, satu langkah lebih maju. Ada yang cibir bibir, banyak. Takut gak? Takut. Saya minta garansi Tuhan. Kalau nanti ada apa-apa, gua gak jadi pendeta lagi. Wih, ngamuk juga gak? Saya berkata demikian. Saya bilang, Sang, jalan. Kalau lu gak berani, gua ambil alih. Saya dapat partner yang luar biasa. Sepakat ya. Dia jalankan walaupun tertati-tati juga. Bapak Ibu selesai gak masalah? Selesai semua. Hujan gak masalah. Izin gak masalah. COVID gak masalah. Bulan puasa gak masalah. Semua diberkati. Hari ini kita memuliakan Tuhan. Amin. Jadi suatu langkah lebih maju. Orang yang seperti itu dibenarkan untuk mendapatkan pewarisan yang lebih tinggi. Bapak Ibu. Dan ini perlu saya ingatkan kepada kita semua. Dengar suara Tuhan dan mesti lakukan. Nah, saya closing dengan satu kalimat. Bagaimana kita bisa mencapai kata dibenarkan? Saya menggunakan istilah ini diurapi. Kalau orang yang diurapi pasti dia dibedakan. Orang yang diurapi dibedakan, dia harus memiliki dasar punya iman. Orang yang punya iman yang pertama, dia dengar suara Tuhan. Dengar baik-baik. Yang pertama, dia dengar suara Tuhan. Yang kedua, dia mau dimuridkan dengan rendah hati. 3 catatan. Yang ketiga, dia selalu berani melakukan satu langkah lebih maju. Apa itu? Bapak Ibu mau one step ahead, satu langkah lebih maju? Boleh bangkit berdiri? Pemusik, pemuji berkedepan. Tahun 2026 ibadah jam 8 pindah ke atas. Bagaimana supaya bisa pindah ke atas? Kita orang yang beriman, mau lihat kemuliaan Allah, satu langkah lebih maju, kita selesaikan lift dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lembah Air mata, aku percaya. firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya.
sudah kau jamin, aku percaya. Musik mainkan instrumen firman Tuhan ini. Bapak Ibu, untuk percaya kepada firman Tuhan, memang ada satu batasan untuk kita tidak boleh menyerah. Ada hak-hak yang kita harus lepaskan. Bapak Ibu dengar, kita masuk kepada di mana dimensi penuaian akhir. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jikalau hak yang kita pegang ini hak kita berani lepas, kita akan menuai. Itulah sebabnya, apakah Bapak Ibu melihat pengkhotbah, mungkin Bapak Ibu akan berkata, iya ada pendeta, nggak ada masalah. Salah besar. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah di dalam hidup ini. Terkadang pengkhotbah, saya tidak tahu yang lain, kalau saya harus menyampaikan pesan Tuhan untuk Bapak Ibu, saya sedang mengalami sebuah pergumulan. Kadang-kadang saya bisa nangis di dalam, tapi saya mesti menyampaikan pesan Tuhan. Dengan kadang-kadang saya sendiri juga kontra dengan itu. Tapi satu hal yang saya mau katakan Bapak Ibu. Selama pelayanan saya 32 tahun. Setiap keraguan saya bukan menjadi sebuah keraguan. Ada sebuah proses. Itulah sebabnya Bapak Ibu hari ini. Kalau kita dihadapkan satu keadaan. Sesulit apapun. Yang Tuhan butuhkan cuma satu. Kejujuran. Kesadaran. Kerendahan hati. Dan kesiapan untuk berbalik. Tuhan sedang memanggil kita. Come. You still my child. Kamu masih anak saya. Jangan terlalu asik dengan keadaanmu. Jangan mau terus disandra oleh pemahaman kamu. Itu tidak menolong kamu. Hari ini panggilan surga adalah Bapa. Ya, tangan terbuka. Mari anakku. Aku butuhkan engkau. Percaya pada aku. Sekalipun sulit untuk kau percaya, satu langkah saja kau maju, kau akan melihat kemuliaan. Jangan kau simpankan hal-hal yang busuk. Selama engkau sembunyikan, alam tak bersahabat. Allah bukan tidak cukup panjang tangannya menolong kamu. Bukan tidak cukup jeli mendengar jeritanmu. Dan dia tidak pernah menunda-nunda waktu untuk membenarkan kamu sebagai orang berhak ambil bagianmu. Pengusaha, ayah, ibu, guru, kamu bisa lakukan. Allah akan mengurapi. Allah tidak pernah tunggu-tunggu waktu. Tapi Allah butuh satu, percayakah engkau? Dengar aku. Apa yang kau sedang hadapi itu pekerjaanku. Sedang memanggil engkau. Ayo rendah hati. Komitmen kepadaku. Sehati dengan firmanku. Hadir ketika aku hadir. Buatlah sebuah keputusan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu hari ini. Awalan minggu pertama. Saya berdoa supaya Bapak Ibu paham. Tuhan datang mencari yang terhilang. Yang terhilang cuma satu, iman kita. Mari tangan terangkat di sini atau di rumah. Berseru pada dia, ya Tuhan. Akulah orang yang hari ini Engkau cari. Aku menyadari ya Tuhan. Terlalu banyak waktu aku pergunakan untuk kepentinganku. Pikiranku dipermainkan oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan aku. Hal-hal tidak perlu aku pikirkan, itu yang kupikirkan. Sedangkan Engkau senantiasa memanggil aku. Dan seringkali aku sembunyikan. Tuhan, inilah aku. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu masih tetap terulur buat aku. Terima kasih untuk pengurapan-Mu tidak pernah Engkau tarik. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu tersedia buat aku gabung di dalam bahtera kehidupan-Mu.
Manakala aku masuk dalam bahtera kehidupan Kristus, layaranku adalah kepastian. Tempat tujuanku adalah tempat kemuliaan. Tuhan terima kasih. Hamba berdoa buat setiap pribadi yang hadir di sini atau di rumah. Bukan tanganmu tidak cukup panjang untuk menjamah mereka. Jamah Tuhan. Ketika tangan Tuhan menjamahmu, Bapak Ibu yang di sini atau di rumah, mari kau bilang sama Tuhan, bukan telinga Tuhan tidak cukup jeli untuk mendengar, dia dengar. Ketika dia dengar, dia bernafas-nafas, itulah akan mengubah seluruh hidupmu. Ya Tuhan, ku percaya. Katakan dari hati yang dalam. Aku percaya. Oh, ya lala bahanana ya la wasatakara ya nala ya lala. Lewat Kolala ya syakatakara ya lala mahena la ya lala. Hinalala. Tuhan sedang memeluk. Seperti Bapa memeluk anak yang terhilang kembali, dia sedang memelukmu. Yang mengenakan jubah yang baru yaitu urapan. Yang mengenakan cincin sebagai otoritas anak Allah. Yang memberikan kasus kekuatan untuk kamu berjalan di dalam goncangan kehidupan ini. Kau tetap pemenang sebab engkau adalah anak-anak Allah. Pastikan dapatkan itu semua. Bapa, hamba berdoa. Engkau tidak ulur-ulurkan waktu. Engkau memberikan sesuai takaranmu. Mereka dengar firman-Mu. Mereka percaya. Dan mereka menjadi murid-Mu. Mereka akan melakukan sesuatu, satu langkah lebih maju. Yang mereka lakukan, belum pernah mereka lakukan. Karena Tuhan yang meminta, Tuhan yang menyelesaikannya. Aku berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setiap pribadi diberkati. Haleluya. Amin.